Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita membahas tentang standar program menjaga mutu. Yang pertama tentang topik pengertian standar. Di sini yang kita bahas pada hari ini mulai dari pengertian, klasifikasi standar, dan standar output ataupun outcome. Pengertian untuk standar, suatu pernyataan tentang mutu yang diharapkan yang menyangkut masukan, proses, dan keluaran outcome sistem layanan kesehatan. Yang kedua, merupakan alat organisasi untuk menjabarkan mutu layanan kesehatan ke dalam terminologi operasional sehingga semua orang yang terlibat dalam layanan kesehatan akan terikat dalam suatu sistem. Klasifikasi standar di sini menurut Dona Bedin menganjurkan agar standar dan kriteria diklasifikasikan ke dalam 3 prinsip. 3 prinsip inilah yang dianjurkan oleh WHO. Yang pertama, standar struktur, standar proses, dan standar keluaran atau outcome. Standar input atau struktur, di sini standar yang menjelaskan peraturan sistem, kadang disebut juga dengan masukan atau struktur. Yang termasuk di dalamnya adalah hubungan organisasi, misi, organisasi, kewenangan, komite, personal, peralatan, gedung, rekam medis, keuangan, perbekalan, obat, dan fasilitas. Karakter relatif stabil dari penyedia layanan kesehatan, alat, dan sumber daya dipergunakan fisik pengaturan organisasi dalam kerja. Konsep struktur termasuk manusia, fisik, sumber keuangan yang dibutuhkan untuk memberikan layanan medis. Ini juga struktur yang digunakan sebagai pengukur tidak langsung dari kualitas layanan, karena memang di sini karakternya ya relatif stabil. Hubungan struktur dan kualitas pelayanan di sini hal yang penting dalam merencanakan, mendesain, dan melaksanakan sistem yang dikehendaki untuk memberikan pelayanan kesehatan. Di sini memiliki hubungan dengan pengaturan karakteristik struktur yang mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi proses pelayanan sehingga ini akan membuat kualitasnya berkurang atau meningkat. Jadi kalau di input itu sudah ada sarana, prasaranya sudah siap, kemudian layanannya juga akan mempengaruhi di situ dalam memberikan pelayanan. Proses kita memberikan layanan dengan fasilitas yang lengkap tentunya akan memberikan kualitas layanan yang lebih baik. Standar proses. Standar proses adalah sesuatu yang menyangkut aspek pelaksanaan kegiatan layanan kesehatan, melakukan prosedur dan kebijakan. Kalau di input tadi SOP atau kebijakan sudah ada, nah bagaimana kita melaksanakannya berdasar dari standar dari input. Standar proses akan menjelaskan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, dan bagaimana sistem itu bekerja. Kata lain di sini yang biasa digunakan adalah playing the game. Pengertian tentang proses ini menurut beberapa ahli, kalau disimpulkan, proses yaitu semua kegiatan sistem melalui proses akan mengubah input menjadi output. Perubahan atau transformasi sebagai masukan oleh kegiatan operasi atau produksi menjadi keluaran yang berbentuk produk dan atau jasa. Keluarannya nanti bisa jasa, bisa juga dalam bentuk produk. Dan standar output atau outcome di sini merupakan hasil akhir dari layanan kesehatan yang kita berikan. Standar keluaran akan menunjukkan apakah layanan kesehatan berhasil atau gagal. Kemudian adakah apa yang diharapkan akan terjadi sebagai hasil dari layanan kesehatan yang diselenggarakan terhadap apa yang keberhasilan tersebut, itu bisa diukur. Pengelompokan di sini kalau misalkan kita bikin pengelompokan untuk standar struktur atau input, ini ada sumber daya manusia, perbekalan, peralatan, bahan, fasilitas, kebijaksanaan atau kebijakan yang dibuat, kemudian ada standar. Sedangkan pada proses, ini adalah proses kita memberikan pelayanan mulai dari anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan medis, dan penunjang, persiapan obat, penyuluhan kesehatan, kemudian sampai dengan merujuk pasien. Sedangkan standar untuk keluaran, ada tingkat kepatuhan meningkat, tingkat kesembuhan meningkat, tingkat kematian menurun, tingkat kecacatan menurun, tingkat kepuasan pasien meningkat. Jadi sesuatu
hasil yang diperoleh dari layanan dan bisa diukur. Ini menurut POHAN tahun 2007. Penyusunan standar pelayanan kesehatan ini digunakan untuk memandu organisasi layanan kesehatan atau orang yang diberi tugas menyusun standar layanan kesehatan. Berbagai pertanyaan harus dipertimbangkan guna menentukan mutu layanan kesehatan yang diperlukan oleh organisasi layanan kesehatan dan standar apa yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi layanan kesehatan tersebut. Langkah dalam penyusunan di sini, pilih salah satu fungsi. Kedua, bentuk tim atau pakar yang di bidangnya. Yang ketiga, tentukan masukan proses keluaran. Jadi kita kelompokkan supaya tidak terjadi tumpang tindih. Tentukan karakteristik mutu. Nah, ini perlu didiskusikan. Karakternya seperti apa? Tentukan sesuai standar layanan kesehatan, kemudian nilai ketepatan standar layanan kesehatan. Kita bisa membuat standar ini nilainya misalkan ingin tidak terlalu rendah, jadi kita menyesuaikan apa yang ada di kita bikinkan standar. Jadi tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah, sehingga mutu kita tetap bisa terjamin. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.